Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Bertemu lagi dengan saya Setia Furqan Holid, dan hari ini kita akan bahas tema yang menarik tentang independent woman. Nah, ya, penasaran seperti apa? Yuk kita akan bahas sebentar lagi. Sahabat sekalian, beberapa pekan yang lalu ramai di lini masa, ya, ada seorang artis yang notabene seorang perempuan, dan dia mengeluarkan satu statement yang ini ramai jadi perbincangan pro kontra, ya, bahwa katanya di negara ini, ya kurang lebih seperti itu ya, di negara ini lebih banyak cewek yang independen ketimbang cowok yang mapan. Nah, bagaimana? Sebelum saya mau bahas, Coba tulis dulu di komentar. Apakah Anda setuju dengan pernyataan itu, ya? Tapi kalau boleh saya, ini bukan by data juga, tapi kita bisa lihat fakta di lapangannya. Kayaknya statement itu ada benarnya juga. Loh, kenapa bisa seperti itu? Ya, coba teman-teman perhatikan ya. Pekerjaan di tahun-tahun ini makin sedikit, sedangkan lapangan kerjanya sedikit dan orang-orang ya yang membutuhkan lapangan pekerjaan semakin besar. Oke, kita mulai dari sana dulu. Belum selesai sampai sana. Ternyata sekarang ini zaman di mana banyak sekali tempat-tempat pekerjaan yang itu lebih nyaman dan lebih banyak membutuhkan wanita, bukan laki-laki, bukan pria. Ya, misalnya kalau teman-teman pernah lihat di SPBU, sekarang lebih banyak yang jagain SPBU itu wanita. Betul nggak? Yang dulu mungkin itu sebuah atau sesuatu yang tabu. Bahkan misalnya untuk Gojek, untuk juga Gokar dan yang lain. Beberapa kali kita bisa memperhatikan atau Gosen dan yang lain, itu wanita, ya. Di pabrik misalnya, di pabrik itu bahkan ada yang bilang sampai 70% itu wanita. Kenapa? Ya katanya wanita itu lebih stabil, lebih loyal, kalau laki-laki lebih pindah-pindah, nggak bisa dipegang komitmennya misalnya. Ya, tapi di luar dari konteks itu semua, sahabat sekalian, di sini faktanya memang bagaimanapun juga laki-laki sekarang sedang tidak diuntungkan dalam tanda kutip, ya. Kok nggak bisa diuntungkan ya, Kang? Iya, karena ada banyak tempat-tempat lapangan pekerjaan yang itu diambil oleh porsinya wanita. Ya, marketer wanita lebih jago. Servis, misalnya pelayanan mau itu di mana, kasir atau pelayanan di rumah makan, di kafe, itu juga banyak wanita ini. Nah, laki-laki akhirnya semakin sedikit. Itu kenapa banyak sekali pengangguran. Apalagi ini ada datanya tentang Gen Z gitu ya. Beberapa bulan yang lalu ada dirilis, ternyata ada 10 juta kurang lebih Gen Z yang menganggur. Ini memperparah lagi masalah laki-laki. Laki-laki yang harusnya sudah ada di angkatan kerja, banyak yang akhirnya menganggur. Ada yang sudah bekerja lalu di PHK, ada yang akhirnya tidak bekerja gitu ya. Nah, ini fakta yang terjadi. Lalu apa yang harus kita pahami di sini? Sebenarnya tentang independent woman dan juga laki-laki yang kurang mapan, masalahnya adalah kalau menurut saya di sistem pendidikan. Sistem pendidikan kita tidak menyiapkan laki-laki yang siap untuk menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah. Di sana banyak laki-laki yang nggak ngerti bagaimana menafkahi, bagaimana tugas laki-laki itu menjadi pemimpin di rumah tangga. Maka banyak terjadi setelah menikah, istri yang bekerja, suami yang di rumah. Bahkan sekarang ada tren, nggak tahu di negara mana atau juga di Indonesia, bapak rumah tangga, ibunya berkarir. Tapi mereka happy. Coba komen dulu. Kira-kira Anda setuju nggak? Ya, bapaknya jadi bapak rumah tangga, nyapu-nyapu, ngepel, beres-beres, bantuin jagain anak, ya kan? Terus antar jemput anak gitu ya. Nah, istrinya yang mencari uang. Kalau Anda tanya sama saya, dalam perspektif Islam, itu sudah nggak sunatullah. Kenapa? Karena laki-laki fitrahnya itu adalah bekerja, menjadi tulang punggung, menjadi pemberi ma'isyah. Makanya kulit laki-laki disiapkan memang untuk siap tahan kena panas,
kena hujan. Ya, wajar makanya kalau ada laki-laki yang agak sawo matang kehitaman. Kenapa? Semakin hitam laki-laki itu semakin maskulin. Ya, bukan semakin hitam-hitam banget gitu ya. Ya, jadi wajar lah kalau laki-laki agak coklat kehitaman. Kenapa? Ya karena di situ terlihat kesungguhannya bekerja keras. Nah, tapi kalau wanita, itulah kenapa skincare laku. Nanti kita akan bahas tentang skincare ya. Kenapa skincare laku, kenapa kosmetik laku. Karena untuk pergi keluar saja, wanita butuh make up atau butuh skincare yang itu bisa menutupi atau merawat tubuhnya. Ya, belum tangannya, belum kakinya, belum wajahnya, banyak banget gitu lah. Itulah kenapa memang fitrahnya wanita itu menjadi ratu rumah tangga. Nah, kalau memang dia bekerja di luar sana, jangan sampai dia menggantikan posisi suaminya untuk menjadi tulang punggung keluarga. Itu udah salah tuh. Ya, dan ini banyak yang terjadi ya. Istrinya bekerja, suaminya di rumah, secara tidak langsung sang istri dan juga sang suami sudah kehilang fitrahnya. Jangan salahkan kalau ternyata nanti suaminya LGBT, suaminya selingkuh. Kenapa? Karena fitrahnya laki-laki itu inginnya memberi, inginnya menjadi seorang pemimpin. Bukan patriarki ya, jangan dibelok-belokkan ke patriarki nih. Laki-laki fitrahnya memimpin. Laki-laki fitrahnya adalah keluar rumah, menjemput rezeki yang halal, memberikan pada anak istrinya. Nah, ketika itu dibalik, akhirnya istri dominan, punya uang, punya cash, akhirnya dia bisa ngatur-ngatur suami. Maka wajar kalau akhirnya ada ketimpangan sosial di sana, wajar kalau akhirnya ada permasalahan rumah tangga di sana, ada perselingkuhan di sana, karena sudah nggak sunatullah. Lalu bagaimana solusinya? Ya, buat sahabat sekalian, saya tidak berarti melarang ya wanita untuk bekerja di luar sana. Enggak. Ada banyak porsi-porsi tempat-tempat yang itu memang membutuhkan wanita, misalnya di pendidikan, di kesehatan. Yang kalau itu tidak ada wanita, ya bagaimana? Ya bahkan Siti Khadijah radhiyallahu an adalah seorang pengusaha, seorang investor ulung. Nah gitu ya, sukses tapi bisa juga menjadi seorang istri yang luar biasa, menjadi seorang ibu yang teladan juga ya. Artinya di sana tentang manajemen. Cuman yang paling penting lagi, pahami wahai wanita, ketika Anda bekerja di luaran sana, yang pertama harus punya izin dari suami. Yang kedua, pastikan jangan ada yang namanya fitnah berdua-duaan dengan yang bukan mahram Anda ya. Hati-hati gitu ya. Karena bagaimanapun setan akan terus mengganggu Anda. Yang ketiga, yang terpenting lagi, pastikan prioritas Anda adalah rumah. Menjadi ibu rumah tangga adalah sebuah kebanggaan luar biasa. Untuk laki-lakinya seperti apa? Wahai para ayah, suami, atau apapun titelnya, Anda seorang laki-laki, kalau sekarang kita masih diuji belum punya penghasilan, ayo ikhtiarkan, upgrade skillnya, upgrade mindsetnya. Kita ikhtiar, jemput rezeki, silaturahmi ya. Kalau sekarang penghasilan Anda masih di bawah dari istri Anda, nggak ada masalah. Tapi pastikan Anda terus meningkatkan kualitas dan performa Anda, sehingga Anda bisa sama bahkan lebih tinggi dibandingkan penghasilannya istri. Dan bukan cuma untuk bangga-banggaan, tapi justru Anda ingin membantu, memberikan menjadi jalan rezeki bagi banyak orang. Hal terpenting yang harus dipahami. Ada satu quotes yang itu juga menggelitik saya. Katanya seorang cowok, ya ini nggak tahu siapa yang ngomen gitu ya. Seorang cowok dapat uang 4 juta, itu dibilangnya belum mapan. Tapi kalau seorang cewek dapat 4 juta, itu dibilangnya independen. Nah, kenapa? Karena wanita itu fokusnya hanya untuk dirinya. Ketika dia punya penghasilan, hanya untuk dirinya. Dia dapat waris, hanya untuk dirinya. Tapi kalau laki-laki, dia harus mikirin orang tuanya, istrinya, anaknya, keluarganya, berbaginya. Maka statement ini nggak terlalu salah. Dan bukan untuk memojokkan siapapun. Tugas kita, upgrade skill kita, upgrade kualitas diri kita sebagai seorang suami, untuk bisa memberikan nafkah terbaik buat istri dan anak-anak kita. Stay relevan dan tetap semangat untuk bisa menjadi seorang laki-laki yang qawam dan juga seorang istri yang solehah yang bisa menjadi ibu terbaik buat putra-putri Anda. Saya Stefan Khalid. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.